Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al awladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, kita selalu diberi kesehatan, dan semoga kita segera bisa bertatap muka belajar bareng di madrasah kita tercinta MTS Salafiyah dalam waktu dekat. Baik anak-anak, hari ini insya Allah adalah hari terakhir kita belajar daring, dan hari ini kelas kita selenggarakan serentak untuk semua kelas, dan mohon maaf atas keterlambatan dalam peluncuran video ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan pendalaman materi tentang ke-NU-an, lebih khususnya kepada tentang lembaga pendidikan Ma'arif NU. Jadi sebuah badan otonom, sebuah bagian dari Nahdlatul Ulama yang bergerak di bidang pendidikan. Baik anak-anak semuanya, beberapa waktu yang lalu Kiai Haji Dr. Ahmad Junaidi, Ketua Umum Pengurus Besar LP Ma'arif, mendawuhkan bahwa warga Ma'arif, khususnya warga NU, harus bangga dan bersekolah di lingkungan Ma'arif. Warga Ma'arif hendaknya memiliki rasa percaya diri. Seperti kita berada di MTS Salafiyah, lembaga pendidikan Ma'arif, kita pun juga harus merasa bangga. Kita warga NU, bagian dari NU, kita pun pendidikannya berada di lembaga Ma'arif yang notabene adalah lembaga yang sudah diamanatkan oleh para kiai untuk tempat belajarnya warga NU. Selanjutnya kita menengok sebentar sejarah tentang lembaga pendidikan Ma'arif. Bagaimana sejarah berdirinya? Kalau kita lihat, lembaga pendidikan Ma'arif itu berawal dari pertemuan antara Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Mahfud Siddiq, kemudian Kiai Haji Abdullah Ubaid pada September 1929 di kantor Hufbistur Nahdlatul Ulama HBNU. Kalau sekarang ya PBNU lah, berada di Jalan Bubutan, Kawatan Surabaya, di Surabaya, yang merupakan tempat ya lahirnya NU. Dalam pertemuan itu merupakan perintah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merespon permintaan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Tentang apa? Tentang adanya sebuah lembaga pendidikan, sebuah lembaga di NU yang bergerak khusus untuk mewadahi dunia pendidikan, menangani bidang pendidikan sebagai wadah, sebagai jalan bagi para kiai, bagi para guru untuk menyampaikan ilmu. Oleh karena itulah digagaslah lembaga pendidikan yang bernama Ma'arif NU. Begitu ceritanya. Jadi nasabnya sebenarnya sudah jelas anak-anak. Lembaga pendidikan Ma'arif dirintis oleh para kiai sepuh. Makanya tidak perlu ada keraguan dalam diri kita terkait dengan pendidikan Ma'arif. Baik, selanjutnya terkait dengan tujuan lembaga pendidikan Ma'arif itu sebenarnya apa? Pertama, mewadahi lembaga pendidikan di lingkungan NU. Jadi ada banyak pendidikan, baik pendidikan agama, pendidikan formal. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah wadah yang bernama LP Ma'arif.
Jadi mulai jenjang ada, mulai dari MISD, SMP, MTS, kemudian MA, SMA, sampai universitas. Semua jenjang ada. Dan ini menjadi pilihan buat kita, bahwa kita pun kalau tangganya ini runtut, SD di Ma'arif, MI di Ma'arif, MTS di Ma'arif, maka selalu ada, selalu diwadahi oleh NU. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Pendidikan ini berkembang dengan sangat pesat, dengan berbagai varian. Oleh karena itu, Ma'arif, orang NU juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya lembaga pendidikan Ma'arif, maka akan menjadi motor untuk kita selalu bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan dan mengembangkan aswaja an-nahdiyah. Ahlus sunnah wal jamaah itu perlu kita kawal, itu perlu kita jaga, tetap perlu kita lestarikan. Dan lembaga Ma'arif itu mempunyai peran penting dalam rangka kita selalu mendapatkan ajaran Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kenapa harus ada kata an-nahdiyah? Karena bukan hanya Nahdlatul Ulama, aswaja itu ada. Oleh karena itu, aswaja Ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar sesuai dengan ajaran para kiai NU, ya di lembaga Ma'arif. Begitu anak-anak ya. Kemudian yang keempat adalah pembentukan karakter. Saya selalu tidak bosan-bosan untuk mengatakan bahwa akhlak dulu baru ilmu. Akhlak kepada guru, akhlak kepada orang tua yang paling penting, kemudian baru belajar ilmu. Dengan karakter yang baik, akhlak yang baik, yang merupakan kunci dalam menuntut ilmu, kita akan menjadi pribadi yang siap untuk menerima ilmu. Makanya persiapkan dulu untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, kemudian baru kita bersiap untuk menuntut ilmu. Makanya ayo kita selalu memperbaiki diri. Kemudian kelebihan pendidikan Ma'arif, apa kira-kira kelebihannya? Yang pertama adalah aswaja, jelas. Pendidikan Ma'arif merupakan benteng untuk mengawal mengajarkan Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kemudian yang kedua adalah akhlak, akhlakul karimah. Prioritas pendidikan di Ma'arif itu adalah akhlak. Makanya dengan kita berlembaga, kita bersekolah di Ma'arif, akan semakin banyak generasi muda NU yang berakhlakul karimah. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan. Ma'arif juga memperhatikan pengetahuan. Ilmu IPA, IPS, matematika, semuanya kita perhatikan. Kalau kita lihat, kita pun juga tidak kalah, kita bisa bersaing sebenarnya. Di KSM kemarin kita juga bisa juara IPS. Di KSM tingkat provinsi kita juga bisa juara 4 bahasa Inggris, enggak? Tidak kalah kok. Kemudian yang keempat adalah keterampilan, kecakapan hidup, kemampuan anak, itu juga kita perhatikan. Makanya kemampuan seperti komputer, kemudian keterampilan apapun itu juga kita ajarkan. Baik, selanjutnya ada GSM, Gerakan Sekolah di Ma'arif. Hari ini kita sedang menggencarkan gerakan sekolah di Ma'arif. Tujuannya apa? Ya, semakin banyak orang NU yang sekolah di Ma'arif, lembaga Ma'arif bisa semakin menggelora, bisa semakin jaya. Itu adalah tujuannya. Kalau kita petakan tujuan rincinya apa? Yang pertama adalah menjaga ajaran Ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah. Jadi agar benar-benar orang NU, anaknya orang-orang NU maupun yang dari warga Nahdliyin itu benar-benar mendapatkan ajaran Ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah.
Kemudian yang kedua adalah menumbuh kembangkan generasi berakhlakul karimah. Kita ingin akhlak-akhlak itu kita bina di lembaga pendidikan Ma'arif. Semakin banyak anak-anak yang berakhlakul karimah, maka insya Allah akan semakin merubah bangsa ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian yang keempat adalah membesarkan lembaga pendidikan Ma'arif. Orang NU baiknya sekolahnya di Ma'arif. Orang NU harusnya membesarkan lembaga NU. Kita majukan bersama. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing. Kita berlembaga di NU, kita bersekolah di NU, apalagi kalau kita punya kemampuan, kita punya ranking, kita punya prestasi, kita kita cakap dalam suatu keterampilan. Nah, maka kita akan mempunyai andil untuk memajukan pendidikan Ma'arif, sehingga pada umumnya nanti generasi-generasi NU itu adalah generasi-generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang ilmiah dan berwawasan yang luas. Jadi kami simpulkan GSM, Gerakan Sekolah di Ma'arif, itu adalah satu, mengawal ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kedua, menumbuh kembangkan generasi berakhlakul karimah. Yang ketiga, membesarkan pendidikan Ma'arif. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas. Insya Allah begitu anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah belajar dengan baik selama pendidikan daring. Saya kira kesungguhan kalian meskipun tidak bersama guru, ketaatan kalian selama tidak bersama guru, itu sudah merupakan akhlak yang luar biasa. Terima kasih kepada sampeyan yang telah bersungguh-sungguh. Semoga kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita terbebas dari COVID-19 dan Allah segera mengangkat virus ini jauh-jauh dari dunia ini. Begitu anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.